Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Mas Ruri. Di sini saya mau berbagi tutorial bagaimana caranya untuk mengganti chip toner warna. Jadi di sini unit mesin kopi warna yang kita review kemarin waktu cetak buku, sekarang tintanya habis. Di sini kebetulan yang habis warna yellow. Jadi ini warna kuning, yellow. Warna yellow. Kemudian warna magenta. Kelihatan nggak ya? Yellow, magenta, cyan, black. Jadi urutannya dari sebelah kiri ini tintanya sudah habis. Jadi warna kuningnya udah tidak muncul lagi. Kemudian warna cyan atau warna biru ini tinggal sedikit, black tinggal sedikit. Yang masih banyak yaitu warna magenta. Untuk proses penggantiannya sendiri cukup gampang. Kita hanya butuh tang kecil ya, tang kecil sama chipnya sendiri. Jadi kita juga menyediakan chipnya untuk mesin yang beli di tempat kita. Terus bagaimana caranya? Kita buka cover depan. Maaf, ini tulisannya biar kelihatan mantap ya. Biar orang kalau ngeliat, wah mesinnya Aerox, padahal HP. Nah, jadi ini box toner warna kuning, warna yellow, magenta, cyan, sama black. Jadi yang kita ambil dulu yaitu warna kuning. Jadi ini peringatannya sudah habis memang. Nah, jadi ini merupakan tonernya ya. Kedudukan. Jadi ini yang dinamakan drum unit. Kemudian yang ini namanya box tonernya atau developing. Kemudian developernya jadi satu, blade-nya di belakangnya ini namanya blade, ini namanya di belakang ini. Wiper blade itu fungsinya untuk membersihkan toner yang nempel di drum unit ini. Jadi ketika gambar itu ditransfer dari laser ya, ditransfer ke drum unit ini, kemudian dia nempel di ITB namanya. Nah, nanti prosesnya gampang lah. Oh, ini udah waktunya ganti drum, ini udah terkelupas. Nah, gimana untuk penggantiannya sendiri? Sangat mudah, yaitu di sebelah kiri. Nah, ini ada dua tembaga kuningan. Nah, ini yang dinamakan chip sensor toner. Nah, ini jadi chipnya ini harus kita ganti. Kita refill dulu, terus kita ganti chipnya biar nanti ketika dia membaca chip baru tonernya penuh. Jadi kita siapkan dulu alatnya. Kita siapkan dulu sebentar.
Jadi yang kita perlukan yaitu tonernya sendiri. Ini tonernya mengandung magnet ya. Ini saya pindahkan ke botol saus warung bakso, jadi biar gampang dalam pengisian tonernya. Kemudian tang kecil ya, yang kecil aja, yang paling kecil tangnya. Usahakan tangnya yang ujungnya ini lancip belum. Ini kan tumpul ya ujungnya ya, usahakan cari tang yang ujungnya ini lancip. Jadi ketika kita ngambil chip, kita ngambil besi pengait itu gampang. Kalau yang kayak gini agak sulit sih. Nah, kemudian yang paling penting dan paling utama yaitu chipnya sendiri. Jadi ini chipnya yang saya jual ya, ini chipnya lengkap. Untuk teman-teman yang mencari chipnya bisa tanya-tanya di saya gimana caranya. Kita bongkar ininya, kita bongkar developingnya dulu, kita isi toner warna kuning. Baik, caranya sendiri. Yang pertama, kita isi dulu tonernya. Kita isi dulu tonernya. Sebentar, agak gelap. Jadi di sini ada sebuah per. Ini kita pakai obeng minus. Kita tancepin gini. Kita tarik. Hanya untuk melepasinya aja. Kemudian di sini ada beberapa bagian. Ini ada sebuah baut, kemudian ini ada baut lagi, ini ada baut lagi, ini baut, ini besi pengait. Jadi yang kita tarik, yang kita ambil yaitu besinya ini. Nah, ini kita tarik aja. Nah, ini bentuk besinya. Jadi ini pengait antara bagian satu dengan bagian yang lain. Terus di sisi lainnya, nah ini di sisi lainnya, ini ada yang namanya chip tadi. Ini kuningan yang terhubung langsung ke mesin. Jadi yang kita lepas bagian ini. Nah, ini ada bagian besinya ya, besi pengaitnya. Jadi tidak perlu melepas baut. Kalau melepas baut berarti kita membongkar drum unit untuk mengganti
wiper blade-nya, dan ini untuk mengganti magnet roll-nya atau PCR. Jadi kita lepas aja, kita tarik. Agak sulit karena terganggu dengan kamera. Nah, ini bagian besi yang satunya. Jadi besi yang pertama tadi agak panjang, kemudian besi yang kedua relatif agak pendek. Nah, ini bedanya. Setelah itu kita pisahkan pelan-pelan. Nah, kita pisahkan. Jadi ini namanya drum unit. Untuk teman-teman yang belum tahu, drum unit ini wiper blade. Nah, yang saya tunjuk ini wiper blade. Kelihatan nggak ini? Yang warna putih ini namanya wiper blade. Jadi ini fungsinya menghapus toner yang ada di sini. Drumnya udah saya ganti, kotor semua, ada cacat. Ntar nunggu sampai nggak bisa digunain lagi, baru kita ganti. Kita kan orang Indonesia. Nah, di sini ini namanya waste, namanya pembuangan limbah toner. Jadi limbah toner yang tidak dipakai, yang sudah dibuang oleh mesin, jadi dia masuknya ke sini dan di waste toner yang besar gitu. Ini lebih spesifik lagi. Nah, kita langsung ke pengisian tonernya langsung. Nah, ini tempat pengisiannya. Jadi ini kita lubangi dulu ya, kita lubangi, terus kita tutup sama lakban. Jadi gini, kita buka dulu. Kelihatan kan? Ini lubang pengisian toner. Jadi pengisiannya bagaimana? Kita langsung tuang aja. Kita bisa langsung tuang. Aduh, maaf, sedikit kepleset. Kita ngisinya pelan-pelan aja. Sambil kita pencet-pencet botol tonernya. Kita pencet sampai masuk, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, nanti khawatirnya tonernya tumpah semua, kan sayang. Toner ini toner yang saya gunakan di setiap cetakan saya, jadi hasilnya sudah bisa teman-teman saksikan bahwa glossy-nya itu mantap. Jadi jangan khawatir masalah hasil cetak, bang ini kok kurang pekat ya,
kok agak cenderung gelap. Nah, jadi itu tergantung toner yang digunakan oleh teman-teman. Tapi setelah teman-teman melihat hasil cetakan saya, mungkin teman-teman pemakai mesin ini bisa tanya-tanya di tempat saya untuk masalah spare partnya, masalah tonernya, masalah chipnya. Kita bisa sharing bersama-sama. Aduh, tumpahan. Ini yang saya bilang tadi, jadi kita nggak usah keburu-buru. Ini saya ngeburu waktunya udah 16 menit. Udah cukup. Terus sisa-sisa yang di luar ini kita dorong aja masuk ke dalam. Pastikan tangan teman-teman bersih ya, jangan sampai ada kotoran atau partikel-partikel yang bisa mengganggu atau bisa menyebabkan drum nanti baret. Bentar, saya ambil kuas dulu. Setelah kita isi tadi, kita tutup menggunakan lakban. Jadi ini kita tutup lubangnya biar nggak bocor. Setelah itu kita pasang kembali bagian-bagian yang kita lepas. Jadi kita bersihkan. Biar nggak kotor banget. Dibersihkan, kita pasang lagi. Cara pasangnya cukup mudah, jadi pasangnya hanya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa bisa tahu cara pasangnya, feelnya gimana, nanti bisa tahu sendiri ya. Ini saya kesulitan. Jadi cara pasangnya seperti yang pertama tadi ya. Ini saya skip dulu. Nah, caranya yang seperti tadi, kita pasang pengaitnya ya. Kita pasang pengaitnya di sebelah ini. Kelihatan ya. Nah, ini kita pasang pengaitnya. Terus kita pasang lagi sisi yang lain, pengaitnya sudah pas. Kemudian yang paling penting yaitu chipnya sendiri. Nah, ini chipnya harus kita ganti. Kita tarik pelan-pelan. Setelah itu kita pasang chip yang baru. Kita taruh.
ambil chipnya. Kita butuh yang warna yellow, warna kuning. Jadi ini tintanya warna kuning, cyan atau biru, magenta, merah, sama warna black ya. Warna black ini made in Korea. Jadi kita nggak perlu ragu ya sama kualitas barang yang kita jual. Jadi kita butuh warna kuning. Kita ambil warna kuningnya. Nah ini ya. Setelah itu kita sobek. Kemudian kita ambil dan kita pasang. Nah ini hadapnya jangan lupa yang ada kakinya, ini kan kelihatan ya di kamera ya, ada kakinya ini di depan. Jadi masangnya seperti ini. Nah, kita jepit depannya pelan-pelan, jangan sampai patah atau terkena tembaganya, kuningnya. Terus kita masukkan di tempat chipnya tadi. Ternyata susah ya pakai kamera, lebih enak langsung biasa aja. Nah, ketika sudah terpasang seperti ini, kita masukkan ke dalam mesinnya. Jadi seperti ini. Kita masukin aja. Ini ada relnya kok, nggak mungkin salah. Tinggal masukin ke relnya, kita dorong masuk. Nah, makanya kok nggak masuk-masuk, kebalik. Kita dorong. Setelah itu kita lihat sampai bunyi klek. Setelah kita masukkan, kita cek dulu, kita pencet. Setelah itu kita tutup, maka dia install. Nah, di sini sudah muncul tulisan install yellow cartridge. Jadi kita tutup aja, kemudian dia akan memproses. Nah, berhasil, dia membaca toner kita telah penuh. Jadi sangat mudah. Yang bikin ribet itu waktu syuting kameranya. Jadi kita tunggu checking printer. Jadi printernya sendiri ngecek bagian mekanikal ada yang kurang pas atau tidak. Kita tunggu sebentar.
terinstall dia kalibrasi warna sendiri, jadi dia otomatis mengkalibrasi. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk hasil gambar yang ada yang tidak sesuai dengan di monitor. Jadi dia otomatis kalibrasi. Jadi kita tunggu beberapa saat, kurang lebih sekitar 1 menit biasanya. Jadi mesin ini sangat cocok untuk cetak di berbagai macam jenis kertas karena dia sudah menggunakan serbuk tintanya. Jadi beda dengan printer-printer yang berbasis air atau minyak. Jadi kalau misalkan tintanya tinta dye, itu digunakan hanya untuk kertas HVS. Ini sudah selesai, jadi dia warna kuningnya sudah terdeteksi penuh dan printer sudah ready kita gunakan. Jadi demikian dulu tutorial penggantian chip beserta pengisian tonernya. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kondisi satu malam hari jam 10 malam, kemudian ruangannya gelap, kameranya goyang-goyang karena susah untuk pegang kamera, biasanya langsung dipasang sendiri tanpa menggunakan kamera. Demikian, mohon maaf sebelumnya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya, share apabila ini bermanfaat bagi teman-teman.